percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Bapak Ibu Saudara, mari kita terjadi dari awal bersyukur. Serahkan hidup kita hanya pada Tuhan pada pagi hari. Biar Roh Kudus yang menjaga setiap hati kita pada saat hari. Mari kita katakan saat kita beribadah sama. Haleluya. Saat kita melihat jalan benar Tuhan. Saat kita mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya pada hatiku percaya, hatiku percaya, yes, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, ku percaya. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, oh kebaikan-Mu, dan mengucap syukur. Engkau Allah baik, terpujilah nama-Mu Yesus. Jangan setiap kami Tuhan, jaga kami, haleluya.
Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh ada meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan pagi hari ini kami bisa menarik hadirat Tuhan. Kami bisa merasakan setiap hadirat Tuhan mengalir di tempat ini. Sehingga apapun yang menjadi perkumpulan kami, apapun yang menjadi kerinduan kami, ada jawaban di setiap kehidupan kami. Sebabnya Allah Roh Kudus, mari beracara di tempat ini, sehingga kami bisa menikmati lawatan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini, kami habiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih waktu berdiri, kita akan angkat lagu pujian untuk Tuhan yang lebih lagi, lebih dasar lagi. Kita akan pujian yang mengatakan Yesus kekasih jiwaku. Saudara-saudari ingin menceritakan tentang kasih Tuhan dalam kehidupannya, bisa menyatakan pujian yang mengatakan kemenangan padamu.
terima kasih untuk kesempatannya. Baiklah pada pagi hari ini saya menyaksikan akan cinta kasih Tuhan begitu indah, begitu luar biasa yang terjadi atas ketika rumah tangga kami, makan keluarga besar kami. Kami juga bersyukur kalau adik saya dari Sumatera, Mama Jepri beserta anaknya boleh ada tiba di Kalimantan ini pada waktu yaitu kami peringati 1 tahunnya orang tua kami, ibu tercinta kami, almarhum, di mana kami boleh kumpul keluarga dan satu sukacita yang besar yang kami rasakan, yang kami nikmati, yang Tuhan Allah Roh Kudus kerjakan dan hidup keluarga besar kami. Kami juga dalam keadaan sehat, mereka dua juga datang di sana juga dalam keadaan sehat. Juga bersyukur terima kasih juga pada Tuhan Yesus Roh Kudus. Suami saya juga ada hadir pada pagi hari ini daripada bersama-sama dengan kita. Walaupun dalam segala aktivitas dan kegiatannya yang sering dia bekerja mungkin jauh dari saya, tak saya percaya walaupun kami berjauhan, tapi Tuhan Yesus Roh Kudus yang senantiasa selalu yaitu memimpin menuntun akan hati kehidupan kami sehingga hati kami senantiasa tetap tertuju kepada Tuhan. Walaupun berbagaimana bentangan yang terjadi, tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kami sampai jatuh tergeletak, tetapi Tuhan senantiasa selalu mengangkat kehidupan kami sebab Tuhan Yesus Roh Kudus yang senantiasa menjadi kekuatan, penghiburan, jawaban bagi kami. Sebagai tanda kasih kami kepada Tuhan Yesus Kristus. tiba di tujuan dengan selamat, dan kita saling mendoakan satu sama lain dengan saudara-saudara seiman yang ada di tempat ini dan dengan Bapak Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Kami mohon dukungan doanya supaya perjalanan kami nanti lancar dan tidak kurang suatu apapun. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam. Selanjutnya saya kembalikan kepada yang ada kita. GBI Elroy Raya. Waktu disitulah saya mengalami cinta mula-mula, saudara. Tapi saya terjatuh karena pergaulan waktu masih SMP. Saya terjatuh, saya lari dari panti dan saya ikut teman-teman saya. Lama saya nggak ke gereja, lama sampai saya
sudah menikah. Saya mengalami jatuh bangun, dan dulu saya ketemu sama Pak Gembala di tempat ini waktu dia melayani di perusahaan sawit Pak Bendi, dan di situ saya baru kami merintis awal di GPDI Benua. Kami dari perusahaan, habis setelah pada perusahaan kami balik ke Benua. Pernah juga kami jalan kaki sering karena hujan, karena banyak hal-hal yang kami lalui dulu. Sekarang waktu pertama kali merintis di Hanoi bersama Pak Gembala tempat ini juga, Pak Meni. Pernah juga yang ibadahnya cuma kami berdoa, saya mungkin pujian, dia yang khotbah. Pernah sering, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa. Bukan berarti Pak Bendi nggak di sana, bukan berarti ada masalah, enggak. Cuma rencana Tuhan luar biasa, dia bisa di tempat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, dan kami nggak jauh ya bisa ke tempat ini, dan mereka juga bisa ke sana. Itu puji Tuhan luar biasa. Perjuangan yang luar biasa, tapi Tuhan Yesus selalu memberkati dan upaya kami di sana juga bersama gembala kami di sana, dan Pak Bendi juga di sini diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, karena saya dulu, kalau saya melayani dulu sudah mungkin hanya untuk mencari bukan yang benar-benar dari hati. Tapi setelah saya dijamah oleh Tuhan, saya mengalami jatuh bangun, banyak hal yang saya lakukan. Saya orang narkoba, seorang peminum, bahkan saya juga sering memukulin orang. Itu kerjaan saya dulu. Banyak hal yang saya lakukan, kejahatan yang saya lakukan. Tapi Tuhan Yesus menjamah hati saya, bahwa saya mengalami suatu masalah yang berat. Dari masalah itu Tuhan Yesus memberkati dan memberi saya jalan keluar, dan membuat saya menjadi dewasa di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, itu adalah kesaksian saya. Kalau masih ada yang mau bersaksi silakan. Tapi kalau tidak ada, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan dalam firman Tuhan. Ada persembahan pujian dari anak sekolah minggu. Kata dia, silakan.
kesembuhan cuma Tuhan bermilik. Benar Tuhan. Inilah hati kami Yesus. Doa untuk firman Tuhan cerita kesediaan Ibu Yeti. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa untuk syukur. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk perawatan dan kasih sayang-Mu yang melimpah yang besar atas berarti kehidupan kami. Semua aku yang ada pada saat pagi hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semuanya adalah anugerah-Mu. Oleh semua kasih-Mu yang besar bagi kami, terima kasih ya Bapa untuk lawatan dan pimpinan-Mu, penyertaan-Mu. Engkau selalu ada dan nyata dan hadir dan setiap langkah-langkah kehidupan kami, bahkan sampai detik ini. Terima kasih ya Bapa, kami boleh bernapas, kami boleh sehat, kami boleh menikmati akan hidup ini, dan sebentar lagi kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu untuk kami menikmati akan sabda kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami serahkan untuk memberitakan firman Allah ini dari awal pertanyaan selesainya. Bila ada dan pengurapan Allah, ada dan campur tangan Tuhan, ada dan keberkatan Tuhan. Hamba-Mu yang sebentar lagi Engkau pakai untuk menjadi seluruh berkat-Mu. Tuhan mengurapi, memberkati. Bahkan setiap kami yang ada hadir juga diberkati Tuhan. Bahkan ruangan di tempat ini diproteksi oleh kuasa dari Yesus. Apapun bentuknya, roh yang bukan daripada Allah, kuasa dari Yesus menghancurkannya. Terima kasih Bapa, kami undang buat kuasa Roh Kudus ada hadir menyertai setiap kami yang hadir pada saat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ucap syukur pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Semua kita ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan tengah-tengah kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, di hari ini kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus, di mana kita memperingati setiap awal bulan
hari di mana Yesus datang dan untuk menyelamatkan umat manusia, bukan dengan emas, bukan dengan barang yang berharga, tetapi dengan darah yang mahal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita akan buka Alkitab kita, firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 21 sampai 24. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Kalau sudah dapat, ya kita untuk menghormati firman Tuhan, silakan kita bangkit berdiri. Dengan judul perikop kita akan baca bergantian, saya 21, Bapak Ibu 22. Dengan judul perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikuti Dia. Ayat 21 berkata, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa. Ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Silakan duduk. Saudara, sekali lagi ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Demikian firman Tuhan, saudara yang dikasihi. Saudara, latar belakang dari kitab Matius pasal 16 ayat 21 ini adalah momen di mana Yesus setelah Petrus mengakuinya sebagai Mesias, saudara. Jadi ini adalah momen, saudara yang dikasihi, di mana setelah Petrus mengakui Yesus itu adalah Mesias atau adalah Tuhan atau adalah Guru dan Sang Juru Selamat, saudara yang terkasih. Dan ini adalah awal mula, saudara yang terkasih, di mana Yesus akan mulai memasuki Yerusalem, saudara. Dia berkata di sini awal mula dia akan memasuki cawan penebusan, saudara yang kasih, cawan murka Allah, saudara. Yang seharusnya hukuman itu, cawan hukuman itu ditanggungkan kepada manusia, saudara yang kasih. Tetapi di dalam kitab Matius pasal 16, di sini Yesus berkata, aku harus pergi ke Yerusalem, saudara. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, saudara. Di Yerusalem bukan mau datang mau enak-enak, saudara, di Yerusalem. Bukan mau cari sesuatu yang baik di Yerusalem. Tapi firman Tuhan berkata, di Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, saudara. Di Yerusalem dia harus menanggung banyak penderitaan, saudara. Dan pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga, saudara. Di Yerusalem, dia harus pergi ke Yerusalem. Untuk apa, saudara? Menyelamatkan kita
manusia. Amin. Saudara yang terkasih, ini adalah salah satu ayat saudara di dalam pasal 24. Ini salah satu ayat yang menjadi tujuan kita sebagai orang Kristen, saudara yang terkasih, bahwa mengikut Yesus, saudara, itu keputusan kita. Amin. Saudara, menjadi mengikut Yesus itu bukan enak, saudara. Mengikut Tuhan itu bukan enak, saudara. Itu sebabnya ayat 24 berkata, saudara yang terkasih, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah berintis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia atau penumpang." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ini saudara, poinnya pada pagi hari, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Apa yang dimaksud, saudara-saudara yang kasih? Maksud Yesus, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, mengikuti aku. Saudara, ada dari sini yang sudah melakukan firman Tuhan ini, menyangkal diri, mengikut Yesus keputusanku. Siapa suruh ikut Yesus, saudara? Sudah tahu mengikut Yesus harus menyangkal diri, tapi di balik penyangkalan itu ada mahkota kehidupan. Amin. Yesus berkata, "Aku berjalan kebenaran dan hidup. Barang siapa datang kepada aku, maka dia akan hidup." Tidak ada jalan lain, saudara, selain kita akan harus menyangkal diri. Tidak ada jalan lain selain kita mau datang kepada Yesus. Bagaimana caranya supaya kita datang kepada Yesus? Bagaimana caranya supaya kita masuk dalam kerajaan surga, mendapatkan mahkota itu, saudara? Ayat 24. Barang siapa mau mengikuti aku, barang siapa mau masuk kerajaan surga. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Setiap orang yang mau datang kepada Bapa, kepada jalan kebenaran dan hidup, dia harus menyangkal dirinya, saudara. Nanti kita akan pelajari lebih jauh apa yang dimaksud dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku, saudara. Kita masuk kepada poin yang pertama, saudara. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menderita dan bangkit pada hari yang ketiga, saudara? Nah, kita masuk kepada penyangkalan diri dulu, saudara. Kenapa pasal 24 berkata, barang siapa yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, saudara. Yang pertama, penjelasan tentang menyangkal diri, mengikut salib atau mengikut aku. Menyangkal diri ini bukan berarti menghilang, saudara, tetapi mengutamakan kepentingan Kristus dan kerajaan di atas kepentingan sendiri. Jadi kita harus memilih tidak melakukan hal-hal yang salah, meskipun kita menginginkannya, dan melakukan hal-hal yang kita tidak ingin Anda lakukan demi kehendak Tuhan. Jadi menyangkal diri ini berarti menghilang, tapi bukan mengutamakan kepentingan Kristus dan kerajaannya di atas kepentingan diri sendiri. Menyangkal diri ini artinya kita lebih mengutamakan Tuhan daripada kepentingan diri kita sendiri. Amin. Menyangkal diri, saudara. Menyangkal diri, kita harus meninggalkan setiap hal yang bukan dari Kristus, saudara. Kita harus mengutamakan kepentingan Tuhan, saudara yang terkasih. Yang kedua, memikul salib. Dalam konteks ini, salib bersifat metaforis, melambangkan penderitaan, kesulitan, dan pengorbanan yang harus ditanggung
oleh masing-masing orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Orang yang beriman kepada Yesus. Jadi memikul salib ini adalah orang-orang yang hidup di dalam penderitaan, kesulitan, dan pengorbanan demi mengikut Kristus, saudara. Jadi saudara yang dikasih, ketika kita mengikut Kristus dan mengikut Yesus, dan kita berada di dalam penderitaan, saudara, lewatilah itu. Amin. Lewatilah itu. Sebab saudara, di balik salib ada kebangkitan. Di balik kebangkitan ada keselamatan yang terjadi bagi kita. Tidak selamanya kita menderita ketika kita mengikut Yesus. Tidak selamanya kita, saudara yang dikasih, hidup dalam pengorbanan terus ketika kita mengikut Kristus. Ada saatnya Tuhan menjawab setiap doa kita. Amin. Tidak selamanya kita ada di dalam penderitaan. Tidak selamanya kita berada di bawah ketika kita mengikut Kristus, saudara yang dikasih. Tapi ada saatnya Tuhan jawab setiap doa kita. Hari-hari ini, saudara yang dikasih, penderitaan apa yang kita sementara lewati, sementara kita terima demi mengikut Kristus. Saudara, mengikut Kristus itu tidak enak, saudara yang kasih. Baik jemaat, baik hamba Tuhan, mengikut Kristus itu tidak enak. Tetapi di balik penderitaan itu, selalu saya katakan ada kedamaian yang Tuhan kasih. Amin. Di balik penderitaan itu ada kekuatan yang Tuhan kasih. Di balik penderitaan itu ada penghiburan, ada sukacita. Dan satu saat kalau Tuhan jawab doa kita, di balik penderitaan itu kita akan terkagum-kagum dan kita akan terheran-heran. Amin. Pergumulan apa yang sementara kita hadapi pada hari ini, saudara? Mari kita tetap memikul salib, saudara. Mari kita tetap pikul beban tanggung jawab. Memikul salib, saudara yang kasih baru namanya saja memikul salib, saudara. Bukan berarti berjalan tanpa beban. Tetapi memikul salib artinya kita menanggung beban, menerima beban dalam pengiringan akan Kristus, dalam pengiringan akan kebenaran, saudara yang kasih. Tapi biarkan saja salib itu ada di pundak kita. Amin. Saudara, sebab ada tangan Tuhan yang akan selalu memberikan kekuatan. Saya bayangkan, saudara yang kasih, di saat Yesus sementara memikul salib, saudara, dan ketika dia sementara memikul salib menuju puncak Golgota, saudara, ada berapa kali Yesus roboh? 3 kali Yesus roboh. Saudara, secara manusia salib yang begitu berat dan badannya yang sudah hancur berlumuran darah dipukul, dihantam, saudara, demi menanggung dosa manusia pada saat itu. Dia yang tidak berdosa dijadikan, saudara, dijadikan hukuman, dialihkan hukuman kepada Yesus. Ketika menuju puncak Golgota dia memikul salib. Dan ketika di tengah-tengah puncak Golgota dia pun karena memikul salib, saudara dikasih. Artinya apa, saudara? Ada beban yang sementara dia pikul. Tetapi Yesus tidak berhenti sampai di situ. Amin. Secara manusia dia tidak sanggup, tetapi ada tangan Allah, ada kuasa Allah yang menguatkan Yesus. Secara manusia kelemahannya sudah tak berdaya, tetapi secara kealahannya, secara ilahiannya menjadi kuat ketika dia memikul salib. Mari saudara kita semua di tempat ini, saudara, pikul salib. Amin. Pikul salib, saudara. Saudara, apalagi ini gereja yang sementara membangun, dan saya percaya jemaat di tempat ini pikul salib semua. Amin.
Dari jembatan Noah pikul salib, amin. Haleluya saudara. Terima kasih atas supportnya saudara kasih. Tapi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, ketika kita menanggung beban untuk Tuhan, Tuhan tahu, amin. Tuhan tahu kita capek saudara. Ketika Yesus sudah tidak sanggup, dia naik ke atas bukit dan dia berdoa, Bapa, kalau boleh cawan ini dilakukan kepadaku, tapi jangan jadi sesuai dengan kehendak, tapi jadilah sesuai dengan kehendak. Allah tahu Yesus itu capek sudah, secara manusia, kemanusiaannya sudah capek. Tandanya apa? Ketika dia berdoa, keringatnya itu keluar bercampur darah, saudara. Tetapi di balik ketika dia setelah berdoa, kemuliaan Tuhan nampak. Ketika muridnya sementara mengikut berjaga-jaga ketika Yesus berdoa, di situ datang kemuliaan yang sangat luar biasa. Dan ketika mereka melihat kemuliaan itu, mereka menjadi takut. Seakan-akan Abraham, seakan-akan nenek moyang iman kepercayaan mereka turun saat itu, saudara. Dan mereka menjadi gemetar dan takut. Artinya ada sesuatu yang terjadi di situ. Ada keilahian, ada kekuatan yang berasal Allah dari Allah turun datang menghibur Yesus pada saat itu. Amin. Kadang-kadang kita seperti itu. Ketika kita sudah tidak berdaya, saudara. Ketika salib itu mulai berat sampai kita sudah merunduk memikul salib itu. Kadang-kadang datang sesuatu yang kita tidak duga. Datang menghibur kita. Amin. Datang menguatkan kita. Datang memberikan sukacita kepada kita. Itulah kekuatan kita mengikut Kristus. Saudara. Jadi mengikut salib tadi saudara. Mengikut aku. Setelah menyangkal diri dan mengikut salib, langkah berikutnya adalah mengikut Yesus dalam hidup sehari-hari. Ini berarti meniru setiap teladan Kristus. Setiap apa yang dia berikan di dalam keteladanan, dia mau kita mengikut Kristus, meniru setiap apa yang Yesus ajarkan. Amin, saudara yang kasih. Jadi ketiga hal ini saudara yang kasih, mari kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara yang kasih. Selanjutnya saudara, jadi ini ayat yang ke-24. Sekarang kita masuk kepada penjelasan, saya percepat saudara. Penjelasan tentang menyangkal diri. Saudara. Masuk kepada kenapa Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Poin yang pertama, karena untuk mengalahkan maut dan dosa supaya kita diselamatkan. Kenapa Yesus harus pergi ke Yerusalem, saudara yang kekasih? Kembali lagi kepada poin yang pertama tadi, saudara. Tujuannya dia harus pergi untuk mengalahkan maut, saudara. Dia harus pergi untuk menyelamatkan manusia. Dan dia harus pergi untuk menanggung penderitaan yang seharusnya dilimpahkan kepada manusia, dilimpahkan kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara. Artinya hanya kepada Yesuslah jalan keselamatan itu diberikan, saudara. Ngobrol-ngobrol dengan Bapak Refai. Saudara yang kasih, saya ingat dulu saya merintis di perusahaan dan merintis di Hanua, saudara. Banyak mujizat yang terjadi di sana. Ketika merintis, saudara, jalan kaki dari perusahaan ke Hanua itu enggak dekat-dekat, saudara. Dan waktu itu saya ingat perusahaan baru-baru dibuka. Jadi jalan itu, saudara, apalagi kalau gambut yang campur lumpur, kalau dia basah, sendal itu lengket, jadi harus lepas sendal.
Jalan saudara, entah ada kayu, pasir, jadi kaki itu, kulit itu, pokoknya tercukur-cukur saudara. Apa? Terkupas kulit itu kalau jalan di tanah saudara. Sampai di seberang lagi harus bayar 50.000, satu orang 50, kalau dua 100. 100 seberang saudara. Kalau balik 100 lagi kalau 2 orang saudara. Saya ingat tengah malam saudara, hujan lebat saudara. Tapi saudara, Tuhan tolong saudara. Saya ingat waktu Pak Ang datang, ini saksi hidup pelayanan di Anuak sana saudara yang kasih. Ini Pak Satria, Pak Sapri, ini ketua jemaat kami dulu waktu di perusahaan. Setia saudara dalam mengirim Tuhan. Waktu di sana, puji Tuhan, pelayan di sana ada yang berlomba. Ya, puji Tuhan, kemarin katanya Pak Edi saya mau ibadah di sini. Oh, silakan bilang saudara yang dikasih. Dan saya ngobrol tadi, ya ada banyak hal yang terjadi. Tetapi kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan datang bagi kita bahwa pikulah salib yang diberikan bagi kita. Di balik salib itu ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua saudara, terakhir saudara. Kenapa ketika Petrus berkata menurut dia itu sesuatu yang baik kepada Yesus, tetapi ditolak Yesus saudara. Coba saudara baca ayat 23. Ini ada salah satu misteri saudara yang kasih dalam Alkitab. Ketika Yesus berkata, aku harus pergi ke Yerusalem, aku harus menanggung banyak penderitaan, aku harus disalibkan, aku harus menderita, dan aku akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayat 22, Petrus berkata, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, maksud Petrus ini adalah sesuatu yang baik secara pikiran manusia. Ketika Yesus berkata, dia akan menderita, dia akan mati, dia akan menanggung banyak penderitaan di Yerusalem. Petrus karena dia merasa seorang murid, saudara, dia berkata kepada Yesus, "Guru." Saudara, dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Saudara, maksud Petrus baik, dia berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan penderitaan itu kepada engkau," saudara yang kekasih. Tetapi apa jawab Yesus kepada Petrus? "Enyahlah iblis," saudara. Enyahlah iblis, saudara. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Maksud Petrus baik, saudara. Tetapi yang dimaksudkan Petrus itu adalah untuk menjauhkan keselamatan itu kepada manusia. Amin. Kadang-kala saudara, apa yang baik dalam pikiran kita untuk Tuhan, kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Kadang-kala yang kita pikirkan baik, tetapi belum tentu baik untuk Tuhan. Sama seperti Saul, saudara. Tuhan sudah berfirman kepada Saul, "Saul pergi ke perang." Saudara, kerajaan itu bunuh semua, baik itu raja, prajuritnya, semua yang hidup di situ ditumpas. Tetapi ketika Saul pergi berperang, rajanya dia tidak tumpas. Orang-orangnya yang cantik-cantik dia tidak tumpas. Harta-harta benda dia tidak tumpas.
binatang lembu dan domba yang tidak tuntas yang baik-baik. Dia berkata, lebih baik binatang lembu ini kita bawa pulang dipersembahkan kepada Tuhan daripada kita bunuh di sini. Akhirnya apa? Tuhan murka kepada Saul, saudara yang terkasih. Amin. Lebih baik mendengarkan saudara daripada tidak mendengarkan. Jadi firman Tuhan pagi hari mengingatkan kita saudara kepada 3 poin pagi hari. Yang pertama adalah pikulan salib itu. Amin. Yang ketiga, yang kedua, yang pertama dari 24. Saudara kasih. Jadi pikulan salib itu. Yang kedua, menyangkal diri kepada Tuhan. Yang ketiga, mengikuti teladan Kristus. Saudara kasih. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita saudara, di dalam mengikuti Tuhan, mengiring arah Tuhan, ada banyak hal yang terjadi dan kadang-kala sesuatu tidak enak, hal yang tidak enak ketika kita mengikuti Tuhan. Tapi saudara, di balik hal penderitaan itu ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus dan cerita ke depan. Tak akan satu pujian melayani lebih sungguh. Saudara, mari kita persiapkan hati kita, hidup kita sebelum kita memasuki perjamuan kudus pagi hari ini. Mari kita bereskan setiap kehidupan kita supaya kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Dan satu pujian yang berkata melayani lebih sungguh. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Engkau yang telah mendahului kami, melayani kami, menerima setiap penderitaan, memikul salib untuk menebus setiap dosa kami. Kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Biar Tuhan layakkan kami, suci kuduskan kami, sehingga kami menjadi layak di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat satu pujian, melayani terus. Kita akan pujian ini dari awal, mari kita bangkit berdiri. Saya minta kesediaan ibu gembala
Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Sebab di mana hari-hari sebelum Engkau diserahkan memasuki cawan perjamuan, Engkau membagi-bagikan roti dan anggur sebelum Engkau memasuki pengorbanan penderitaan. Engkau melakukan perjamuan, akan memperingati bahwa cawan roti dan anggur ini adalah perjanjian kepada Kristus, di mana kami memperingati hari-hari pengorbanan Kristus bagi kami. Haleluya. Kuduskan anggur ini, kuduskan roti sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melayani, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga atas pengorbananmu lewat tubuhmu. Engkau menerima setiap penderitaan yang seharusnya ditanggungkan kepada kami. Terima kasih atas pengorbananmu. Terima kasih atas kebaikanmu bagi kami. Terima kasih. Dan sekarang Tuhan tolong kuduskan anggur ini sebagai darah perjanjian
menyucikan kehidupan kami. Sebelum kami terima anggur ini sebagai dampak dari darah Kristus, Tuhan kuduskan kehidupan kami, sehingga hidup kami disucikan, dikuduskan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang terkasih, kita pegang anggur dengan tangan kanan kita. Kita angkat ke atas dan dengarkan dalam kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenangkan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman. Haleluya, Yesus. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory.
Kami telah menikmati kebaikan Tuhan. Kami telah menikmati perjamuan kudus. Kami menikmati cinta kasih yang berasal dari Tuhan. Kami telah menikmati pengorbanan Kristus di kayu salib. Pada saat ini Tuhan, kami menaikkan setiap ucapan terima kasih kepada Tuhan. Tak dapat kami balas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari demi hari tetap kami rasakan kebaikan Tuhan. Biar ajarkan kami untuk tetap mencintai Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebabnya pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Khususnya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah manusia biasa. Kami tak lepas dari setiap kesalahan dan dosa kami yang kami berbuat menyakiti hati Tuhan maupun sesama kami. Kami sadar bahwa kami tak lepas dari setiap kesalahan kami Tuhan. Tetapi pagi hari ini Engkau menyucikan kami, menguduskan kami, menjelayakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebabnya Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, bahwa mereka semakin hari semakin cinta akan Tuhan, bahwa mereka semakin hari semakin mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, memikul salib yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan. Ada kekuatan ilahi yang Tuhan berikan bagi kami. Ada kedamaian, ada sukacita, ada penghiburan yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih bagi jemaat yang sementara ada dalam suasana padang gurun, suasana penderitaan, suasana pergumulan. Tuhan hanya Engkau tempat penghiburan kami. Tuhan hanya Engkau tempat sukacita kami. Itu sebabnya Tuhan berkati kami dengan penghiburan yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, khususnya keluarga demi keluarga yang ada, di rumah tangga demi rumah tangga yang ada. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Baik pada pagi hari ini, bersama dengan kami, keluarga jemaat Tuhan yang ada dari Hanua, Tuhan memberkati rumah tangga demi rumah tangga jemaat Tuhan yang ada, keluarga dari Pak Andika, keluarga dari Pak Satria. Tuhan memberkati hidup mereka, supaya mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada, menopang pekerjaan Tuhan dimanapun mereka berada. Pakai hidup mereka Tuhan, sehingga menjadi alat di tangan Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Semakin hari Tuhan pakai kehidupan mereka. Kami menyerahkan apapun yang menjadi pekerjaan mereka dijadikan berhasil oleh Tuhan. Kami berdoa baik untuk keluarga, saudara, saudari boleh hadir pada pagi hari ini, baik keluarga dari Yeti, baik yang dari Sumatera jauh-jauh boleh ada di tempat ini dalam rangka memperingati orang tua yang ada meninggalnya orang tua. Kami percaya bahwa tidak kebetulan boleh bersama dengan kami di tempat ini. Kami percaya ada berkat-berkat ilahi yang Tuhan berikan bagi keluarga yang ada. Tuhan berkati saudara tangga kami yang hadir pada pagi hari ini, baik itu pemuda yang bersama kami pada hari ini, biarlah diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan tolong beberapa hari ke depan akan pulang ke kampung halaman baik di Sumatera sana. Tuhan sertai perjalanan keluarga yang ada, baik dari perjalanan darat maupun laut atau udara sampai di kampung halaman. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan tetap menyertai keluarga yang akan berangkat ke Sumatera. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari sakit penyakit, niat-niat orang jahat, kecelakaan apapun itu. Kami tolak, kami mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pelihara Tuhan untuk bungkus dengan kuasa Tuhan. Dalam mereka sampai di Sumatera, bertemu dengan keluarga besar di sana dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Dan di lain waktu kami bisa bertemu
dengan keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga setiap jemaat Tuhan di tempat ini, baik apapun yang menjadi pergumulan mereka, usaha mereka, biarlah dijadikan berhasil oleh Tuhan. Angkat ekonomi mereka, angkat derajat mereka, sehingga kebaikan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya berkat Tuhan, berkat Tuhan dan firman Tuhan mengalir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada untuk persembahan. Firman Tuhan jadi berkat dengan firman. Saatnya kita akan menutup ibadah kita. Sebentar jemaat untuk berdiri dan kita berdiri. Oh maaf ya, katanya ada terjemahan. Saya persilahkan.